adalah bentuk salah satu latihan fisik secara sistematis yang melibatkan gerakan-gerakan terpilih terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun senam lantai merupakan salah satu jenis senam yang melibatkan berbagai keterampilan gerakan. Hal-hal yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, jenis-jenis senam lantai baik yang menggunakan alat maupun yang tidak menggunakan alat. Kemudian kita juga akan belajar tentang tujuan serta manfaat dari senam lantai. Kemudian kita juga akan belajar tentang latihan fisik dalam senam lantai serta aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Dalam melakukan senam lantai, teman-teman dapat menggunakan alat bantu berupa matras. Dan unsur-unsur dalam senam lantai adalah sebagai berikut. Yang pertama mengguling, yang kedua melompat, yang ketiga meloncat, yang keempat yaitu berputar di udara, dan yang terakhir yaitu bertumpu kembali dengan tangan maupun kaki. Yang pertama yaitu senam lantai tanpa alat. Contohnya guling depan atau forward roll. Gerakan berguling ke depan dengan urutan gerakan dimulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Kemudian yang kedua adalah guling belakang atau backward roll. Gerakan ini merupakan kebalikan dari gerakan guling depan, yaitu gerakan mengguling yang dimulai dari pinggul, pinggang, pinggang bagian belakang, tengkuk, kemudian berdiri lagi dengan kedua kaki. Lanjut yang ketiga yaitu berdiri dengan kedua tangan atau handstand. Handstand adalah gerakan berdiri dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan. Gerakan ini memerlukan kekuatan tangan. Untuk melakukan gerakan ini, teman-teman bisa menggunakan bantuan teman atau bisa bersandar di dinding. Pastikan kalian aman ketika melakukan gerakan ini ya. Kemudian yang keempat yaitu berdiri dengan kepala atau headstand. Sikap meluruskan badan secara vertikal dengan bertumpu pada kepala dan kedua tangan. Gerakan ini merupakan sikap meluruskan badan secara vertikal dengan bertumpu pada kepala dan kedua tangan. Kemudian yang kelima yaitu guling lenting atau neck spring. Gerakan tubuh melenting ke depan atas yang dimulai dari dahi, kemudian dilanjutkan dengan melenting ke atas kepala, bahu, pinggang, pinggul, dan kedua tungkai dan lengan ikut melenting. Kemudian yang keenam yaitu sikap kayang. Gerakan melengkungkan tubuh ke arah belakang dengan tumpuan kedua tangan dan kaki. Gerakan ini diawali dengan posisi berdiri atau jika kesulitan maka dapat diawali dengan posisi terlentang. Kemudian yang ketujuh yaitu sikap lilin. Gerakan meluruskan tubuh dengan bertumpu pada tengkuk dan ditopang oleh kedua siku. Lanjut yang kedelapan yaitu sikap kapal terbang. Gerakan bertumpu pada satu kaki, badan sejajar dengan lantai dengan kedua tangan direntangkan. Untuk melakukan gerakan ini, maka kita membutuhkan suatu keseimbangan yang baik. Gerakan yang terakhir yaitu gerakan meroda. Gerakan berputar dengan bertumpu pada tangan, kemudian secara bergantian. Yang pertama, melakukan pemanasan sebelum beraktivitas. Yang kedua, memulai dari gerakan yang ringan sampai yang sulit. Yang ketiga, konsentrasi penuh saat melakukan gerakan. Yang keempat, mematuhi ketentuan teknik gerak atau instruksi dari guru. Yang kelima, berpakaian senam yang sesuai. Yang keenam, menggunakan matras setiap melakukan gerakan senam lantai. Yang ketujuh, memastikan matras dan keadaan sekitar aman untuk melakukan gerakan senam lantai. Yang kedelapan, pastikan selalu dalam pengawasan saat melakukan gerakan atau latihan. Yang kesembilan atau yang terakhir, melakukan pendinginan atau relaksasi sesudah melakukan aktivitas. Kemudian kita akan belajar tentang senam lantai yang menggunakan alat
alat bantu. Yang pertama yaitu ada kuda pelana, kuda lompat, gelang-gelang atau ring gimnastik. Selanjutnya ada palang sejajar, palang tunggal, palang bertingkat, dan yang terakhir yaitu balok keseimbangan. Balok keseimbangan merupakan alat yang digunakan untuk senam artistik dari putri. Senam lantai merupakan bagian dari senam artistik, dan senam artistik dikatakan sebagai senam yang menggabungkan aspek tumbling dengan aspek akrobatik. Berikut ini adalah kategori-kategori senam artistik untuk putra dan juga putri. Kita bahas terlebih dahulu untuk yang putra yuk. Yang putra yang pertama yaitu ada senam lantai, kuda pelana, kuda lompat, gelang-gelang, palang tunggal, dan palang sejajar. Selanjutnya yang dikategorikan untuk dilombakan untuk putri yang pertama yaitu ada senam lantai, kuda lompat, palang bertingkat, dan yang terakhir yaitu balok keseimbangan. Manfaat dari senam lantai. Manfaat secara fisik yaitu senam lantai dapat menambah kekuatan otot, kelincahan, keseimbangan, kelenturan dapat bertambah. Kemudian senam lantai juga dapat memperbaiki postur tubuh, kesadaran tubuh, dan sebagainya. Manfaat secara mental dan juga sosial. Senam lantai dapat mendorong kita untuk berpikir dan juga menciptakan kreativitas. Oleh karena itu, dalam senam lantai kita harus